Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, Ibu berharap agar kalian selalu sehat ya, dan pastinya kalian selalu mencuci tangan agar terhindar dari COVID-19. Tetap semangat ya belajarnya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan untuk kelas 4. Nah, di sini sebelumnya kalian tahu nggak apa itu membandingkan? Coba ada yang masih ingat nggak? Kalian dengan perbandingan. Ayo, mungkin kalian masih ingat atau tidak? Ya, mungkin masih udah lupa ya. Nah, di sini Ibu akan mengulas kembali apa itu perbandingan. Nah, di sini simbol dalam perbandingan bentuknya itu seperti V. Misalnya, di sini jika V-nya itu berbalik ke arah kanan, maka itu disebut dengan lebih dari. Jika berbaliknya itu ke arah kiri, maka disebut dengan kurang dari. Dan sama dengan seperti ini simbolnya. Jadi garisnya itu sejajar ya, atau horizontal sejajar. Itu disebut dengan simbol dalam perbandingan. Nah, kemudian di sini Ibu akan mencontohkan apa itu perbandingan pecahan pada penyebutnya yang sama. Coba kalian perhatikan di bawah ini. Nah, jika semisalnya di sini itu ada satu bulatan kue, dan kita akan membaginya kue ini menjadi 4. Maaf, 1/4. Karena kita hanya membutuhkan satu bagian yang berwarna pink ini. Maka, dalam satu bulatan kue ini dipotong menjadi 4 bagian, dan yang diambil satu bagian dari 4 bagian keseluruhannya yang berwarna pink ini ya. Jadi totalnya 1/4. Nah, anak-anak, kemudian di sini ada 3/4 bagian. Nah, sama seperti tadi, jika ada satu lingkaran kue, terus kita potong menjadi 4, dan kita ambil untuk 3 bagian, maka disebut dengan 3/4. Kemudian di sini ada 2/4. Jika satu lingkaran kue, lalu kita ambil 2 bagian dari 4 bagian kue secara keseluruhannya, maka disebut dengan 2/4. Nah, itulah cara membandingkan penyebut yang sama. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk-bentuknya. Coba. Nah, di sini, oh maaf. Nah, di sini kita akan belajar bilangan yang tidak samanya. Nah, kerjakan soal berikut ini dan berikan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan ya. Di sini Ibu akan memberikan contoh cara mengerjakannya. Di sini kan ada 2/3 dan 3/4. Maka, di sini Ibu akan menuliskan 2/3. Nah, di sini kan 2/3 sama dengan, maka kita tulis kembali 2 dikali, nah 2 dikali berapa? Nah, supaya ini menjadi sama, maka kita akan mengalihkannya dengan angka 4 ya. 4/3, dan ini juga dikalikan dengan angka 4. Kita coba ya. 2 dikali 4 berapa, nak? 8. Oke. 8/4. Maka ini hasilnya 8/4 ya. Nah, sekarang yang 3/4. Kita coba untuk menyebutkan bilangannya supaya sama. Nah, di sini 3 dikalikan dengan yang angka di bawahnya ya. Pembilangnya dan penyebutnya maksud Ibu. Nah, di sini 3-nya itu dikalikan dengan angka 3.
Dan 4 juga dikalikan dengan angka 3. Maka hasilnya 9 per 12. Nah, dari keempat ini, kata kalian mana yang lebih besar? Coba, apakah 2/3 atau 3/4? Jika ini disederhanakan itu menjadi 1/2. Oh, maaf, sorry. Ini 2. Ini kita bagi dengan 2 aja ya. Bagi 2 berarti 4/2. Kalau ini dibagi dengan 3 berarti ini dibagi dengan 3 berarti hasilnya 3/4. Ini 4/2 dan 3/4. Jadi hasilnya berarti apa? Ayo, coba. Gimana? Jadi hasilnya yang lebih besar itu, maka lebih besar mana? 4/2 atau 3/2? Ya, jadi yang lebih besar adalah 4/2. Berarti ini lebih besar ya hasilnya. Nah, ini hasilnya lebih besar. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Seperti tadi ya, cara pengerjaannya. Sebetulnya ini sudah terlihat dari, kalau kalian sudah tahu cara seperti tadi, ini langsung dikerjakan. Berarti untuk 1/6 itu apakah lebih besar atau lebih kecil dari 1/3? Lebih, lebih besar atau lebih kecil? Ayo, ada yang bisa jawab? Apa? Ini kan lebih besar. Terus kalau 1/6 itu lebih besarnya yang mana? Yang 1/6. Atau enggak, ini bisa kalian ubah menjadi KPK ya, untuk bentuk 6 dan 3-nya, supaya kalian mengetahui mana perbandingan yang lebih besar dan yang lebih kecil. Kemudian, kita ke bawahkan dulu. Nah, di sini ada 1/2 dan 3/6. Berarti di sini yang lebih kecil adalah 1/2. Oke, jadi Ibu tadi akan simbolkan sebentar. Ternyata ini lebih besar. Kalian bisa menggunakan cara-caranya, entah itu menggunakan KPK atau seperti tadi ya, untuk cara-caranya. Jadi ini lebih besar yang ini, lebih besar ini, terus ini kurang. Ini juga lebih besar. Lalu ini lebih besar, dan yang ini lebih kecil. Nah, seperti ini hasilnya ya. Dan kalian bisa menggunakan cara-cara ini, lebih cepatnya itu menggunakan KPK atau seperti tadi. Jika kalian mau mencari KPK, misalnya Ibu akan mencontohkan salah satunya ya. Di sini ada 1/6 dan juga 1/3 yang ini. Maka kalian akan mencari KPK dari
6, dan 3. 6 dan juga 3. Ops, maaf. Dan 3. Maka 6 dibagi berapa? Misalnya dibagi 2, hasilnya menjadi 3. Begitu pula dengan 3 dibagi dengan 1. 3 dibagi 3 menjadi 1 maksud Ibu. Berarti ini juga bisa. Berarti ini 6, artinya kan yang 6 itu kelipatan faktornya 2 dikali 3 dikali dengan 1. Dan yang 3 ini artinya 3 dikali dengan 1. Dan nanti hasilnya tersebut kita bandingkan. Dipecahkan gitu kan. 1/3 itu akan dikalikan dengan 2. Jika dikalikan dengan 2, maka 2/6 hasilnya. Maka nilai 2/6 itu nilainya itu lebih besar dari 1/6. Maka 1/3 ini dapat dipastikan bahwa nilainya lebih besar daripada 1/6. Seperti itu. Sekarang Ibu akan menjelaskan sebentar. Kita keluar ya. Nah, di sini sudah ya yang perbandingan, maka tugas kalian adalah menggambarkan di kertas untuk satu bagian misalnya 1/2 itu seperti apa, 1/3, 1/4, dan 1/6. Dan kalian kumpulkan ya di link Google Form yang sudah Ibu sediakan. Nah, untuk petunjuknya yaitu potonglah bagian pecahan tersebut dan kerjakan soal tersebut dengan potongan yang kertas tadi. Jadi kalian bentuklah kertas, dan jika 1, maka kalian 1, dan kalian di sini membutuhkan sepertinya 1, 2, 3, 4, 5 kertas untuk membentuk bagian-bagian ini. Seperti itu. Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa? Coba, bentar ya. Kita selanjutnya di sini, sebentar. Nah ya, yaitu pendapatannya ke sini. Tapi kita akan menjelaskan ini. Oke, yang ini. Berdasarkan daerah yang diarsir, maka kalimat matematikanya yaitu 3/4 lebih besar dari 2/4 lebih besar dari 1/4. Maka dibaca 3/4 lebih besar dari 2/4 lebih besar dari 1/4. Atau 1/4 lebih kecil dari 2/4 lebih kecil dari 3/4, yang dibaca 1/4 lebih kecil dari 2/4 lebih kecil dari 3/4. Jadi, untuk membandingkan pecahan penyebutnya yang sama, maka perhatikanlah pembilang dari kedua pecahan tersebut. Pecahan dengan pembilang yang lebih besar adalah pecahan yang bernilai lebih besar. Selanjutnya, di sini kita akan melihat ya, cara membandingkan dengan penyebut yang berbeda, maka dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Cara menyamakan penyebut dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. 2/3, 3/8. Maka untuk membandingkan pecahan tersebut, langkahnya yaitu samakan kedua penyebutnya menjadi angka 8. Nah, di sini 2/4, maka 2 dikali dengan 2, 4 dikali dengan 2. Hasilnya 4/8. Nah, 3/8 hasilnya menjadi 3/8. Maka di sini dapat dipastikan bahwa penyebut yang besar itu adalah 4/8. Nah, cara memandu yang kedua yaitu membandingkan pembilangnya. 4 lebih besar dari 3, maka 2/4 lebih besar dari 3/8. Jadi di sini cara cepatnya itu, kalian hanya melihat dari angka 2/4 itu adalah penyebut, dan
untuk 3/8 adalah pembilang, supaya kalian mengetahui yang mana angka yang lebih besar. Seperti itu. Kemudian kita akan mencobanya jika menggunakan cara cepat. Nah, di sini 4/8 dengan 1/4. Pembuktiannya bahwa 8 itu lebih besar dari 2. Misalnya Ibu akan taruh ini lebih besar. Oke, kita akan melakukan pembuktiannya ya. 4/8 maka sama dengan 4 kita kalikan dengan angka 4 yang ini. Kita kalikan dengan angka 4 per 8 juga kita kalikan dengan angka 4. Hasilnya ini adalah 16 dan yang ini hasilnya 32. Nah, kemudian kita yang 2/4 juga kita makan penyebutnya. Berarti 2 dikali dengan 8. Dan di sini 4 juga dikalikan dengan 8. Nah, di sini kan hasilnya sama. Ini hasilnya 16. Ya, dan ini hasilnya 32. Maka yang tadi itu berarti ini hasilnya sama dengan ya. Jika kalian melihatnya seperti ini. Dan sebentar, Ibu hapus dulu. Ini hasilnya berarti sama dengan, karena jika kita pecahkan seperti ini, hasilnya tuh sama seperti ini. Jadi salah ya untuk teori itu, tapi jika kalian melihat angkanya itu lebih kecil, maka dapat menggunakan teori yang tadi. Begitu juga, kita hapus lagi dengan angka yang ini. 5/12 dikali, berarti dengan angka 4 ya. 5 dikali dengan 5. Bentar. 5 dikali dengan 5/12 dikali dengan 5 ya di sini. Berarti 5 kali 5 dan 12 kali 5. 5 kali 5 dan 12 dikali 5. 12 kali 5 berapa? Hayo. 25. 12 kali 5 berapa? Coba jadi potret ya. 12 kali 5 berapa? 0, 1, 60. Oke, 60 hasilnya. Kita taruh lagi. 60. Maka hasilnya 60. 60. Dan ini bisa dikurangi ya. Gitu. Hapus. Oke, di sini untuk angka 4-nya 4/5, maka kita akan taruh dengan angka 12-nya. 4 dikali dengan 12, dan 5 tersebut juga dikali dengan 12. Maka dapat dipastikan 4 dikali 12 adalah 12 kali 4. Berapa? 8, 48, 48, dan 5, maaf, 60. Jadi ini angka yang besarnya adalah ini. Maka ini menjadi kurang dari 4/5. Seperti itu ya pengerjaannya. Nah, sekarang kita akan mengurutkan pecahan. Sebentar, Ibu akan pindah dulu. Untuk mengurutkan pecahan, maka di sini kita akan mengurutkannya ya. Mengurutkan pecahan dapat dilakukan dengan membandingkan pecahan satu per satu dari yang terkecil ke yang terbesar dan sebaliknya. Nah, caranya itu seperti ini. Mengurutkan pecahan dari yang terbesar, 2/3, 1/2, dan 3/5. Maka berdasarkan gambar, dapat diurutkan pecahan dari yang terbesarnya terlebih dahulu. Di sini kan yang terbesarnya adalah 3/4, 2/3, lalu 1/2. Seperti itu. Dan cara menyamakan penyebutnya juga misalnya dapat dibagikan menjadi angka 12. Misalnya 3, kita sebut penyebutnya itu harus sama, maka 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 dikali 3 sama dengan 12, dan 1/6 jika dikalikan dengan 6 menjadi 6,
2 dikali dengan 6 sama dengan 12. Jadi untuk penyebut yang di bawah ini harus sama untuk menyamakan pecahan tersebut. Kemudian di sini, setelah menyamakan pecahan dalam pecahan tersebut, maka berikutnya mengurutkan pembilangnya pada pecahan tersebut. Nah, jadi urutan pecahan dari yang terbesar adalah 3/4, 2/3, dan 1/2. Ini lanjutannya yang tadi ya. Dan ini kalian bisa mencobanya di rumah sebagai bentuk tugas. Di sini ada 9/10, 4/10, 5/10, dan 1/10. Pecahan-pecahan di atas dapat ditulis menjadi secara berurutan dari yang terkecil menjadi terbesarnya. Nah, kemudian yang kedua, di sebuah perumahan terdapat 5 buah jalan utama. Pada masing-masing jalan memiliki panjang yang berbeda. Jalan nasionalis memiliki panjang 1/3, jalan mandiri 1/6 km, jalan religius 1/4 km, jalan gotong royong 1/2 km, dan jalan integritas sepanjang 1/12 km, dan buatlah urutan dari jalan yang terpanjang hingga yang terpendek. Dan caranya seperti tadi, jadi penyebutnya bisa kalian samakan terlebih dahulu ya. Oke deh, di sini. Setelah itu, kita akan melihat yang ini ya. Materi berikutnya adalah kalian untuk tugas kelompoknya, maka buatlah satu kelompok dengan anggota 4 sampai 5 orang ya. 4 sampai 5 orang kalian buat, lalu kalian kerjakan lembar kerja peserta didik yang diberikan oleh ibu bersama dengan kelompoknya. Kemudian setelah hasil pengerjaan kalian, kalian presentasikan atau kalian jelaskan di depan kelas kepada teman-teman. Nah, mungkin setelah itu, yang untuk presentasi, berikan tepuk tangan untuk hasil kerja keras kalian ya. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai membandingkan dan mengurutkan pecahan tadi. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan lebih memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Nah, kalian tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.